Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku, adik-adikku yang Bapak cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini baik kita jumpa lagi dalam materi Akidah Akhlak kelas 7 MTS bab kedua semester 2 ya. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, ilmu yang bermanfaat dan juga kesehatan buat kita. Ila hadiniyah wa ila likulli niyatin shalihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita akan bahas beriman kepada malaikat dan makhluk Allah lainnya selain daripada malaikat. Kita tahu pertama pengertian malaikat dulu ya. Malaikat itu berasal dari kata dari bahasa Arab malakun yang artinya kekuatan. Artinya ya, dalam mengemban misi dan tugasnya para malaikat itu disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah ya. Para utusan Allah menyampaikan risalah kepada para nabi. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Karena sifatnya yang gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, tidak bisa didengar atau diraba. Ya, mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam manusia. Walaupun para sahabat pernah melihat malaikat Jibril berbentuk manusia yang gagah, ganteng, kemudian pakaian berjubah putih, bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Menanyakan kemudian menjawab lagi ya, hanya orang-orang tertentu. Kemudian dalil adanya malaikat, Quran surat Al-Hijr ayat 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka mereka bersujud, para malaikat itu semuanya bersujud bersama-sama. Karena malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba yang dimuliakan Allah, tidak pernah membangkang ya, selalu taat perintah Allah, tidak pernah bermaksiat. Kalau dia disuruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Kalau dia disuruh ruku, ruku sampai hari kiamat. Bertasbih, bertasbih sampai hari kiamat. Itulah sifatnya malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ya, penjaganya adalah para malaikat yang keras, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diberitakan Allah. Ya, itu dalil tentang adanya malaikat. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20 juga, kemudian surat An-Nahl ayat 49, dalam Quran surat Al-A'raf juga ya, adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin, iblis dan setan itu seperti apa? Nah, jin itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin itu tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ya, diciptakan dari api. Ya. Jin ada dua, ada jin kafir, ada jin muslim, sama seperti manusia. Jin kafir yang membangkang kepada Allah, tidak percaya adanya Allah, ya, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Karena jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang kedua jin muslim. Nah, sama. Manusia juga ada yang kafir, ada yang muslim. Jin yang mengakui tentang keesaan Allah,
jin Islam ya, setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah menakjubkan, Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Jadi jin juga sama seperti manusia, ada jin kafir, ada jin muslim. Dalil adanya jin mana ya? Quran surat An-Naml ayat 17, Fussilat ayat 25, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 29, kemudian ya, apalagi ya, dalil tentang adanya jin. Nah, tadi sudah ya, Pak Mudin bacakan satu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah, dari liang lahat ya. Dan kami telah menciptakan jin itu sebelum Nabi Adam dari apa? Dari api yang sangat panas. Luar biasa ini, api yang sangat panas ya. Nah, sekarang pengertian iblis atau setan apa? Ya, tadi ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, sekarang iblis atau setan. Nah, sama. Jin, iblis atau setan itu dari bangsa jin. Ya. Diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dari api. Iblis adalah bangsa jin yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis dan setan itu dari bangsa jin yang durhaka, yang kafir, disuruh sujud kepada Allah tidak mau sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya divonis oleh Allah sebagai makhluk Allah yang kafir ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dicap oleh Allah sebagai makhluk Allah yang kafir, sampai kemudian berjanji kepada Allah ya. Kata iblis di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya. Karena engkau telah menghukum aku ya Allah tersesat ya sebagai makhlukmu yang kafir, maka izinkan aku, hidupkan saya sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam ya, supaya saya banyak temannya nanti di neraka ya. Summa la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilhim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi mereka itu dari kanan, dari kiri, saya akan goda dari berbagai macam penjuru ya. Digoda dengan harta, tahta, wanita, Toyota dan segala macamnya bentuknya ya, supaya apa? Ya, supaya mereka kafir, tidak mau bersyukur. Ya. Itu dia janji iblis, supaya mereka iblis banyak temannya di neraka. Jadi adik-adik jangan sampai mengikuti perbuatan-perbuatan setan ya. Iblis yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang baik-baik di muka bumi dengan halal yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan itu? Ya, yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah. Kalau setan maunya dilakukan pacaran, tidak mau sekolah, durhaka sama orang tua, naudzubillah. Jauhi itu semua ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk Allah yang musuh Allah dan musuh kamu semua yang nyata ya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, bagi kita semuanya. Jangan anggap sebagai teman, karena iblis dan setan itu adalah musuh-musuh ya. Musuh kita semua, jauhi, anggap sebagai musuh, jangan anggap sebagai teman. Adik-adik sekalian yang Pak Mudin banggakan, ini saja yang dapat Pak Mudin sampaikan. Jangan lupa ya, tugasnya apa itu pengertian malaikat, apa itu pengertian iblis, setan, kemudian jin, ada berapa jin itu, coba kalian di resume kembali, ditulis kembali, dan dalilnya ya, dalil yang menerangkan adanya iblis, adanya malaikat, adanya setan itu seperti apa ya. Mudah-mudahan kita semuanya
diberkahi oleh Allah, dikuatkan akidah kita, ya, senantiasa semangat